Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. حضرات العلماء والقرباء وحضرات الجماعة, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah sampai malam ini Allah melimpahkan berjuta nikmat-Nya, dan berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan berselawat itu harapan kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim pada kesempatan malam ini, mari bersama kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Jami Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita atau warga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadhihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zin, tulisan Imam Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah dzikrun wa du'aun sirran akibaha. Ay as-salah lakin yajharu bihima man yuridu ta'liman nasi ma'muman kana au ghairu. Wa sunnah, dan disunnahkan, zikrun, berzikir, wa du'aun, dan berdoa, sirran, dengan pelan-pelan, akibaha, setelah selesai sholat. Lakin akan tetapi, yajharu, silahkan mengeraskan bacaan, bihima, baik ketika zikir maupun berdoa, man yuridu ta'liman nas, bagi orang yang zikirnya itu ada niatan untuk membantu mengajarkan doa dan zikir itu kepada orang lain. Makmuman, baik orang yang diajari itu makmumnya, kana au ghairahu, atau selain makmumnya. Imam Nawawi Banten menulis, sunnah setelah kita sholat berzikir dengan zikir-zikir yang sudah makthur,
sudah kita ketahui bersama. Kemudian juga sunnahnya berdoa, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma'u ay aqrabu ilal ijabah, qala jawful laili wa duhurus salatil maktubati. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabah, doa yang paling didengar dan paling dekat berpotensi untuk diijabah. Qala, maka Rasulullah menjawab, jawful lail, yaitu doa tengah malam, wa duburus salawatil maktubati, dan doa-doa setelah sholat maktubah alias sholat fardu. Nah, sudah menjadi kebiasaan kita bersama setelah sholat yang 5 waktu terutama, minimal ya berzikir dengan beristighfar, minimal. Sepelit-pelitnya kita setelah assalamualaikum beristighfar. Mosok ya lancing, bubar salam langsung pelencing. Assalamualaikum langsung ber. Ya enggak. Berdoa. Walaupun di sini Imam Nawawi Banten menulis sirran. Kalau memang nggak ada tujuan apa-apa, doa itu lebih baik sir, wirid itu lebih baik sir, zikir itu lebih baik sir, pelan-pelan. Tapi kalau ada niat untuk membantu jamaah yang lain, biar bisa berzikir, biar bisa wiridan, biar bisa doa, itu silahkan dengan suara keras. Saya ini Pak bisa urutan zikir astaghfirullahaladzim sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu enggak pernah sengaja ngapalin, karena dulu zaman saya mulai kecil, usia SD, asal bapak mau ke musola, anak-anaknya diajak dan didudukkan di sebelahnya. Asal mau berdiri, tarik sarungnya, arep nondi. Kalau bahasa sini mau kemana? Ayo, asal mau berdiri, teman-temannya pada lari, kita mau berdiri, ayo mau kemana? Lah lama-lama kita akan duduk di situ, walaupun nggak sengaja ngapalin Pak. Lama-lama asal hampir kalau zuhur asar jarang tuh, paling maghrib bisa sama subuh. La astaghfirullahaladzim. Nah lama-lama kan bocah otak masih bersih, memori masih bagus, apal. Lah kalau sekarang sih memori udah kebanyakan isi. Ya kadang ya selesai ngaji nih, pulang keluar situ ditanyain tadi ngaji apa, boh tahu ada. Yang dijawab tahu. Lah kalau kita berzikir imam kayak umumnya di kita ini, kan banyak di antara jamaah kita, mohon maaf Pak, bukan merendahkan. Saya yakin dari sekitaran jamaah ini masih ada yang awam, yang untuk urutan zikir astagfirullahaladzim sampai doa belum bisa. Lah ketika ia rajin untuk berjamaah 5 waktu, sementara imam bacaannya zikirnya keras, saya yakin sebulan belum bisa, 2 bulan belum bisa, setahun bisa, 2 tahun, terus lama-lama insya Allah bisa. Nah sekarang, ya bukan sekarang Pak, ya udah lama lah, banyak saudara-saudara kita yang mempersoalkan orang zikir setelah sholat, orang salaman setelah sholat, zikir bareng-bareng dipimpin sama imam sekarang dipersoalkan. Mereka bilang ini
nggak ada contohnya dari Nabi. Lah kalau Nabi nggak nyontohin, lah mosok ulama-ulama dulu yang saya yakin keilmuannya jauh lebih pintar dari orang sekarang mengamalkan itu. Lah kalau jawabnya pakai akal-akalan ya gampang. Wong orang habis tinju, yang habis tonjok-tonjokan, begitu prit kelar salaman. Main bola walaupun dorong-dorongan, tendang-tendangan, begitu prit kelar salaman. Lo mosok habis sholat mau salaman nggak boleh. Salaman nggak boleh, zikir bareng nggak boleh, doa bareng nggak boleh. Tapi kalau buka HP boleh ya. Di YouTube kan banyak ya. Assalamualaikum langsung ngeluarin dari HP. Loh, ini gimana sih? Zikir nggak boleh, wiridan nggak boleh, doa bareng-bareng nggak boleh, doa wiridan dengan suara keras nggak boleh. Giliran buka HP boleh. Berarti aslinya yang nggak boleh itu yang mana sih? Mereka bilang kalau HP kan urusan dunia, kalau wiridan urusan akhirat. Yang nggak boleh itu urusan akhirat. Alasan mereka, wis masalah seperti ini Pak, sampai kiamat kurang 2 jam nggak bakalan akur. Kalau kita memang membiasakan atau meyakini zikir, wirid, doa setelah sholat bersama-sama itu ada manfaatnya dan diajarkan oleh guru-guru kita, lanjutkan. Tapi kalau yang nggak meyakini kok nggak mau, begitu assalamualaikum langsung celuk diem kayak orang main catur, ya monggo. Yang penting jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekkan. Habis sholat kok nggak mau zikir, kok cuma diem. Nah sementara yang nggak zikir habis sholat kok zikir bareng-bareng, nggak ada contohnya dari Nabi lah. Sampai kiamat nggak bakalan ketemu. Yes, kita yakini masing-masing. Lah kalau tulisan Imam Nawawi Banten, gurunya rata-rata ulama Indonesia belajar ke beliau sanad keilmuan, memang beliau menuliskan awalnya adalah zikrun wa du'aun sirron akibah. Zikir dan doa itu kalau untuk diri sendiri memang baiknya sir itu pelan-pelan. Tapi kalau ada niat supaya zikir kita ini diajarkan atau kita niatnya ada untuk mengajarkan kepada jamaah au ghairoha atau selain jamaah kita, apalagi pakai pengeras begini Pak, dari rumah kedengeran. Kadang ada orang yang dari rumah punya anak kecil, apal bacaan surat-surat pendek, apal azan, apal solawatan itu gara-gara dari suara ini. Nggak sengaja ngapalin mereka. Lah, maka Imam Nawawi Banten beliau bilang silahkan dengan berzikir suara keras, dengan berdoa suara keras. Kalau mayyuridu ta'liman nasi ma'muman kana aw ghairu. Kalau ada tujuan supaya orang itu belajar zikir, belajar berdoa. Tapi ya jangan kalau ngimami zikir pakai mic suaranya kayak orang dermemeng. Dermemeng itu bahasa sininya. Lah yang didengerin apa, yang mau ditiru apa? Lah kalau zikir sendirian Allah Maha tahu Pak. Tapi kalau pakai ini kan didengarnya jamaahnya, didengar orang di luar. Lah kalau wiridannya doa opo, makmum yang dengerin pulang di akhirnya Pak, nggak bisa didengerin. Doa udah panjang, yang kedengeran cuman Allahumma tok. Allahumma. Awalnya mas semangat begini Pak. Amin. Kalau udah 15 menit masih Allahumma, lama-lama amin. Capek ngampleh, lama-lama pulang. Yo alangkah baiknya doanya mungkin pendek, tapi intonasi yang enak, yang jelas. Lama-lama jamaah bisa. Nanti udah sekitar sebulan pakai redaksi yang lain biar koleksi apalan jamaahnya itu banyak. Nah kalau dermimil yang ditiru apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba li muridi salatin walau salata janazatin tawajjuhun li nahwi jidarin. Sunnah
bagi orang yang sholat sendirian di tempat yang luas, yaitu tawajjuhu linahwi jidarin, untuk menghadap atau depannya itu tembok atau tiang. Kalau bahasa gampangnya sutroh. Sutroh itu pembatas. Kalau sholat sendirian, nah kayak di sini ini tempatnya luas, maka kalau memang kita sholat sendirian, pilihlah yang berpotensi orang itu tidak lewat di depan kita. Maka kalau datang awalan, jangan sholat sunnah yang di sebelah sono, ngapunten Pak Haji, di belakangnya Pak Haji. Udah datang duluan, sholat sunnah di depan pintu. Lah orang mau masuk kan? Lah, iya ya. Ini kadang sering loh kalau Jumatan. Itu kalau saya jadi askar di Saudi, mas saya tarik, saya tenteng begini, pindah-pindah ke depan. Ya ya. Ini orang kayak begini ini ngeselin. Ini ngeselin apa tawaduk ya mbah. Kalau memang datang duluan, cari tempat untuk sholat sunnah yang sehingga tidak berpotensi orang itu lewat depan kita loh. Ini sering, apalagi di masjid mana ya, yang memang pintunya itu dari depan sini loh. Oh, Masjid Nurul Falah, Bon Bawang apa mana ini? Ayo. Beli itu ada orang kadang sholat datang, pluk langsung di situ. Lah orang pada masuk kan nungguin. Ini orang nggak pernah ngaji apa gimana ya? Apa malas masuk ke dalam padahal di dalam AC-nya adem. Memilih di depan pintu. Lah, walaupun itu sih nggak batal sholatnya Pak, cuman kan kalau mengganggu orang lain itu ya ngerepoti ya. Lah di sini diajarkan Imam Nawawi Banten sunnahnya kalau kita sholat sunnah di tempat yang luas, maka cari yang depan kita itu ada penghalang sehingga orang itu tidak lewat di depan kita. Misal ya boleh linahwi jidarin, misal semisal tembok atau amudin tiang, atau kalau nggak ada tembok nggak ada tiang, kalau kita bawa misalnya air minum taruh di depan kita nih, biar orang itu nggak lewat di masjid itu tempat sujud, biar orang lewat itu sebelah sininya. Atau kalau enggak, nah kalau sekarang pada bawa sajadah, bawa sorban digelar, nah itu pas orang lewat pas di depan sajadahnya. Cuman saya sering mengkritik, mohon maaf nih kalau ada yang bawa nih, orangnya kecil sajadahnya lebar. Ya kalau lah orang yang datang mau nempeng di atas sajadahnya dia kadang nggak enak. Kalau agak sebelah sono jadinya renggang. Ya kalau orangnya gede maklum lah ya, tempatnya lebar. Orangnya kecil Pak, sajadahnya yang berapa? Semeter setengah atau berapa? Itu sering saya kritik kadang Pak. Kalau memang saya kadang imam, kalau ada yang begitu Pak geser, nggak enak. Geser. Orangnya kecil, yo kalau orangnya kecil bawa sajadah yang kecil gitu ya. Apalagi ini udah disediain ini loh. Kalau memang masih pengen pakai sajadah sendiri ya monggo, tapi jangan sampai ngabisin tempat, apalagi sampai melanggar aturan orang berjamaah. Aturan orang berjamaah itu rapet. Lah ini renggang gara-gara sajadahnya lebar. Apa nggak boleh? Ya boleh aja. Boleh, yang penting nggak mengganggu. Nah kalau kita sholat sendirian, tadi sholat sunnah di tempat yang luas, cari tempat yang tidak berpotensi orang lewat di situ. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalla madza alaihi minal ismi. Seandainya orang yang lewat itu tahu dosanya ngelewati di masjid. Masjid itu area sujud orang sholat. Lakana ayyakifa arba'ina kharifan, maka seandainya ia mau menunggu selama 40
Ini memang tidak dijelaskan Pak 40 itu apakah 40 menit, apa 40 jam, apa 40 hari. Wallahu alam. Khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Itu lebih baik bagi orang yang lewat itu daripada yang lewati area sujud orang yang sholat. Hadis ini memang ancamannya itu untuk orang yang lewat. Tapi kita yang sholat, yo jangan, kalau orang Jawa bilang gasang kolo. Gasang kolo itu apa Indonesianya ya? Jebakan Batman ya. Dan sama aja kan kita sholat kalau di depan pintu gitu kan sama aja kan jebakan Batman namanya kan ya. Jebak orang begitu masuk, waduh. Kalau nggak lewat, waktu udah mepet. Kalau lewat melewati orang area sujudnya orang sholat. Karena kan kalau orang Jawa bilang gasang kolo. Nggak tahu kalau orang sini nggak tahu namanya, jebakan Pak. Lah memang hadis ini ditujukan untuk orang yang lewat, tapi kita yang sholat juga jangan nggasangi, muncul lagi nggasangi. Jangan sampai untuk jebak orang supaya orang itu tadi itu serba salah. Makanya sunnahnya di belakang dinding tiang atau ada tanda seperti misal barang bawaan kita, tas atau yang lain-lain, atau mungkin sajadah itu tadi sebagai pembatas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha, dan dimakruhkan, fiha di dalam salat, iltifatun. Wa kuriha, dan dimakruhkan, fiha di dalam salat, ai fi juz'in minas salati, di sebagian gerakan salat kita. Iltifatun, nengok. Berarti nengok itu tidak membatalkan salat. Lain sama tengok-tengok loh ya. Kalau nengok itu berarti kan cuma sekali. Kalau tengok-tengok ya terus, kayak orang geling-geling. Asal ada yang datang di sebelahnya tengokin. Siapa sih? Oh Pak Ustaz. Ada yang datang lagi. Oh Pak Haji. Ya kalau keterusan itu bahaya. Makruh orang sholat yang nengok. Bila hajatin, kalau itu tanpa ada keperluan. Loh, berarti kalau ada keperluan nggak makruh. Nah, iya. Umpama kita sholat mampir sambil bawa barang berharga, tas. Di dalam tas ada HP seri terbaru ya. Harganya seharga motor. Ada duitnya, kita taruh di depan tapi agak ke samping. Begitu ada orang berdiri di sebelah kita, tas kita kok digeser, Pak. Geser sebelah sono. Kan otomatis deg-degan, Pak. Nah, kecuali kalau itu isinya cuma bon doang sih nggak deg-degan. Isinya HP seri terbaru digeser orang kan yo agak ngelirik-ngelirikin. Geser kemana nih? Nah, itu tidak membatalkan sholat, hanya dihukumi makruh. Tapi jangan tanya khusyuk nggak, wah, wong sholat yang mendeleng madep ke depan aja belum tentu bisa khusyuk. Apalagi kita sholat yang model kayak begitu. Tapi ini urusannya batal atau tidak. Dalam tulisan kitab Nihayatul Zain ini hanya dihukumi makruh. Kemudian wa nadhrul linahwi sama'in, melihat ke atas atau nengok atau ke atas. Lah orang sholat itu sunnahnya menghadap ke masjid. Masjid itu titik di mana nanti kening kita ini akan nempel ke tempat itu. Pokoknya mulai dari takbiratul ihram, ketika sudah sempurna takbiratul ihram, tangan sedekap, mata menghadap ke situ. Kecuali nanti ketika udah asyhadu alla ilaha illallah, jari keangkat, maka pandangan mata geser ke arah jari. Ini sunnahnya. Berarti lawannya sunnah. Kalau dalam kajian kita ini lawannya sunnah itu makruh. Kalau kajian orang sebelah sono lawannya sunnah itu bid'ah. Orang sono, kalau orang sini lawannya sunnah itu makruh.
Ini beda kajian Pak, beda bahasan. Nah kalau mata kita tidak berada di satu titik masjid itu tadi, semisal madhep terlalu lurus ke depan atau ke kanan, ke kiri atau ke atas, maka itu dihukumi makruh. Karena memang berpotensi, apalagi kita sholat di tempat baru. Kalau kita sholat di sini karena udah sering, ornamen-ornamen masjid kita ngelihatnya udah biasa. Coba Bapak masuk ke masjid yang belum pernah lihat, sekali baru masuk terus ngelihat desain ornamen masjid itu unik. Saya yakin sambil sholat itu merhatiin, wih bagus, mimbarnya keren, ngoson, kaligrafinya bagus. Misalnya lagi jalan-jalan ke Bandung, masjid apa Bandung? Al-Jabar. Lagi sekali-kalinya ke sono Pak, sambil sholat Allahu Akbar, kan mata muter Pak ya. Bagus sekali, yang desain bagus, muter. Makruh. Jangan tanya khusus, pokoknya itu makruh. Apalagi kita sholat berada di posisi kedua, ketiga, keempat. Kalau pandangan mata ke depan, kadang yang perhatiin bajunya orang. Makanya kita memakai baju yang berpotensi memakruhkan, mengganggu konsentrasi orang sholat, ya sama dihukumi makruh. Sholat berjamaah pakai kaos partai, ya. Apalagi ini musim ini apa? Pilkada. Umpama siang habis dapat dikunjungi sama calon gubernur, dibagi-bagiin kaos, sholat maghrib dipakai, ia berdiri paling depan. Apakah nggak boleh? Boleh. Cuman yang belakangnya ini kebetulan kalau pilihannya sama sih mantep nih, satu pilihan. Coba kalau yang pilihannya beda, apa nggak langsung sialan di masjid kok kampanye? Padahal nggak ada niat kampanye Pak, memang mau pakai kaos yang tadi. Tapi kan ini merusak, mengganggu orang yang di belakangnya. Bukannya nggak boleh, ya boleh-boleh aja asal menutupi aurat ya boleh. Tapi kalau pakai kaos yang ada tulisannya, apalagi dari hadiah toko material, hadiah dari apa kopi yo, ABC. Ayo kalau yang warung biasanya kan dapat hadiah banyak ya. Wah kalau dianggurin sayang, dipakai jamaah berdiri paling depan. Kasihan yang belakang baca. Begitu ke atas baca kopi itu kedua, begitu melihat ke bawah sarung gajah duduk, wah, wes. Aduh ya Allah, wes memang problemnya kita orang berjamaah ya begitu Pak. Tapi walaupun begitu jauh lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Walaupun Bapak di rumah pakai gamis, pakai udeng-udeng kayak ban Vespa, gede gitu. Sorban kayak ordeng dipikul sendirian di rumah jauh lebih baik di masjid, walaupun tadi dengan sejuta masalah itu tadi. Kalau di sini anak kecil kondusif, di tempat lain ya Allah, saya ada ngajar di satu masjid besok malam Senin keempat, kalau maghrib itu ya Allah, imamnya biar suaranya kenceng ngasih kalah kenceng. Tapi memang bocahnya ya cerdas-cerdas, pinter-pinter, begitu tahiyat akhir tenang, khusyuk. Begitu assalamualaikum lihat ke belakang udah pada nggak ada ya bocah. Udah tahu kalau nanti mau diomelin. Di sini alhamdulillah tenang suasananya. Enggak, kalau Jumatan baru seru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baskun amaman wa yaminan. Termasuk makruh yang selanjutnya adalah wabaskun, meludah amaman ke arah depan, wa yaminan atau ke arah kanan. Kalau ke kiri, nah ada etikanya. Kalau sekarang sih tempatnya begini, Pak. Kalau zaman dulu kan ya iya ya. Apalagi di zaman Rasul sholat masjid itu kan hanya tanah lapang yang hanya dikasih patok sono sama mimbar. Mimbarnya juga nggak sebagus sekarang. Masjid zaman Rasul itu kayak orang arena ngadu burung dara ya Pak. Pernah lihat Pak? Arena ngadu burung dara ya? Kan cuman ada
tiang 4 sono, kemudian ini ada tempat untuk mimbarnya. Lantainya ya masih tanah, maka ya potensi mau ngeludah. Bahkan kan di Bulughul Maram itu ada orang Badui yang masuk ketika tiba-tiba langsung kencing di masjid. Rasulullah juga nggak marah, biarin. Sahabat Umar namanya orangnya temperamen, Pak, udah nyabut golok aja udah. Mau diudah Rasulullah diam, jangan biarin, biar dituntasin kencingnya itu, biar dituntasin. Nanti kalau ditakut-takutin begini malah lari kencingnya kemana-mana. Lah kalau udah antepin sampai selesai. Rasulullah bijaknya, Pak, orang kencing di masjid gak diomelin, Pak. Tapi kalau sekarang ya, hajar ya. Apalagi di permadani karpet begini, nyucinya susah. Lalu zaman dulu masih pasir. Lah kalau zaman saya kecil dulu musola yang dekat bapak saya itu papan, panggung, itu pun nggak rapet, ada sela-sela ya ada segini lah. Lah kalau sujud kok pas itu bolong, ya kadang sambil ngeludah. Ini namanya bocah dulu, Pak ya. Apalagi di bawah itu yang punya musola miara kambing sama kelinci. Asal sujud ini sambil kelirik. Kelincinya sebelah mana, kalau lewat diludahin. Dan memang nggak keludah itu nggak batal, Pak, dalam sholat, nggak batal. Tapi makruh itu tadi. Kalau meludah sih mungkin saya yakin enggak, sekarang enggak. Yang jadi masalah itu begini loh, Pak. Nah ini kan kebetulan ada makanan nih, giginya yang udah kayak saya nih, sebelah sini bolong. Lah kok sambil makan? Perasaan udah kemakan semua. Ternyata ada yang nyempil, Pak, di sini nih. Ya kan? Begitu takbir tadi sebelum sholat sih perasaan nggak ada. Begitu takbir Allahu Akbar, karena buat baca ini yang nyempil kan lepas, Pak. Muter di mulut. Itu ditelan apa dikeluarin? Keluarinya? Lah iya. Keluarinya itu kan sama aja dengan kayak ngeludah kan, makruh. Kalau ditelan batal. Nah terus ya resiko terkecil dikeluarin itu tadi emang. Lah kalau ditelan batal. Lah makanya orang tua dulu itu ngasih nasihat, Pak. Kalau habis wudu jangan makan. Itu bukan berarti makan batalin wudu, enggak. Silahkan, cuma bagi kita kalau yang masih muda-muda sih nggak masalah ya. Kalau yang udah sepuh mohon maaf loh ya. Lah kok ini makan tahu, kebetulan dalamnya ada togenya ya. Togenya nyempil di sini nih. Apalagi cabe, Pak, begitu ghairil maghdubi alaihi walam. Lah keluar. Kalau cabe kan pedes-pedes gimana ya? Dikeluarin makruh, ditelan batal. Lah ngeluarinya jangan ke depan, jangan ke kanan. Lah ke kiri. Lah kalau ke kiri ada mertua gimana? Mertua kiri. Wah, mertua bisa perang nih. Caranya pelan tapi jangan dijatuhkan ke lantai. Kalau bisa lebih baik tetap nempel di baju kita. Karena itu tidak najis. Ludah, kalau ludah itu hanya masih bersumber dari mulut, ini tidak najis. Kecuali kalau sudah dari perut. Nah itu baru najis. Tangan. Nah ini mending begitu malah. Nggak batal ini. Cuman kalau nyarinya susah kan begini-begini. Diureki dulu. Lah makanya ini kalau memang ini ya, habis makan kumur-kumur lah ya. Makanya saya tahan dulu, Pak, makannya. Ini takut nyempil ntar repot. Ntar habis sholat Pak terserah lah ya. Untuk hati-hati itu loh. Lah ludah itu makanan tadi yang nyisa dikeluarin itu kan sama dengan ludah, maka ngeluarinya tetap di baju. Jangan ya ke keramik, kalau terpaksa ya monggo, ke lantai terpaksa monggo. Tapi kalau apalagi sejadah nanti ditempatin orang begitu sujud habis jigong kita kan ya kasihan ya. Maka lebih dari baju kita nanti begitu selesai dibersihkan gitu loh. Ini Islam itu sangat perhatian dalam masalah kesucian. Jangan sampai buang sembarangan, jatuh ke sini, begitu isak dipakai orang, begitu sujud, waduh, bau apa ini? Ambunya kok seger-seger, sedep-sedep, sengir-sengir, nah kan repot loh, Pak. Makanya silahkan tetap di baju ludah. Nah kalau iler najis, iler,
Kan kadang orang pada tidur di musola di masjid ya, udah tidurnya tengkurap, ngeces, bikin peta. Iler, ini ada keterangan dalam kitab Majmu'. Memang secara umum iler itu tidak najis. Tapi Pak, kalau itu kok ngilernya di sini, resikonya seperti tadi loh, kalau ada orang yang sujud di bekas tempat kita tidur, ya kan kasihan ya Pak. Aslinya dia mau sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena begitu sujud ia kok pas hidungnya nempel ke tempat yang bekas iler kita, nggak miso-miso udah bagus. Ya nggak di mulut sih enggak, paling di batin. Yang disalahin kan tadi marbotnya. Ini karpet nggak pernah dicuci, bau begini. Padahal salah kita yang tadi tidur di situ. Makanya kalau silakan monggo tidur di masjid, di musola, tapi kalau bisa ya Pak, pakai alas, entah sajadah, entah kaos dilepas, entah koran kayak apa, biar itu seandainya kita tidur kok bikin sambil ngelukis peta itu tadi, nggak ngotorin karpet, walaupun itu tidak najis. Kasihan nanti orang sholat yang di sesudahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi karena udah hampir waktu isya. Wa kashfu ra'sin wa mankibin. Termasuk makruh adalah sholat dengan kepala terbuka dan pundak terbuka. Kepala nggak pakai penutup, nggak pakai peci, nggak pakai topi, nggak pakai apa. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Maka sebisa mungkin ya pakai penutup kepala, entah berupa apa ya terserah. Kalau di sini ya umumnya peci, kalau tempat lain ya pakai apalah terserah. Yang penting kepala ini ada penutup. Kalau kepepet pakai helm boleh nggak? Kepepet, peci nggak ada, helm. Yes, kalau nggak ganggu ketika sujud ya boleh. Tapi ketika pakai peci dalam mazhab Syafi'i hati-hati. Pakai peci kalau mau pakai foto ya begini lah ya. Tapi kalau pakai sholat ya begini, biar ininya nempelnya ke tempat sujud. Kalau orang zaman dulu kalau pulang subuh kalah main dadu, pakai pecinya ya begini ya. Main dadu, ngerti dadu lah Pak? Yang pakai batok kelapa kelupuk, koprok ya, orang sini koprok ya. Lah pakai peci ini kan ya ada aturannya, kalau mau foto begini biar tertutup, kalau mau sholat agak ditarik. Ini kadang pakai sholat di pecinya begini, ya repot ya. Terbuka pundak, insya Allah enggak kalau kita mah. Semiskin-miskinnya kita masih punya kaos minimal. Lah kalau zaman sahabat dulu kan kalau miskin memang miskin beneran Pak, baju saja sampai gantian. Nah ini hal-hal yang terakhir sedikit. Wasalatun bimudafa'ati hadasin, sholat dengan menahan hadas. Mau kencing, mau BAB, kalau memang waktu masih panjang lebih baik dibatalkan. Tapi kalau waktu udah mepet dipertahan kalau kuat. Karena sholat sambil nahan hadas itu nggak enak. Apalagi kita duduk di depan, apalagi ngimami. Ngimami kok sambil kebelet BAB, ya Allah, Ustaz ya tersiksa Ustaz ya. Pernah ngalami nggak Ustaz? Tersiksa Pak. Lah kalau makmum sih enak, batal Lah kalau imam baru 1 rakaat Pak udah mules, tersiksa. Ditahan sampai keringet keluar segede jagung-jagung. Ihdinas siratal mustaqim. Lah sholat sambil nahan hadas itu hukumnya makruh. Kalau waktu masih luas silakan dibatalkan. Tapi membatalinya ya pakai adab loh ya. Mentang-mentang boleh dibatalkan langsung ya pakai adab, pakai etika. Walaupun itu nikmat Allah, jangan mentang-mentang nikmat Allah langsung pakai dalil fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah tampakkan. Lah kentut kan nikmat, langsung kentutnya ditampakkan. Salah pakai dalil. Wallahu a'lam. Ya, ini ada yang bertanya.
Ketika buang air kecil, hati-hati Pak, cipratannya itu. Air kencing kita manusia ini semua ulama sepakat najis. Ketika air kencing yang posisi tersempurna orang kencing memang jongkok, tapi kalau terpaksa kok berdiri, hati-hati, sarung, celana dalam. Apalagi mohon maaf Pak, kita yang sudah usia 50 ke atas, bahasa kasarnya kan klep udah kendor. Ya. Ketika kita kencing perasaan sudah bersih. Begitu celana kita pakai, posisi kayak orang ruko, ketika kita wudhu kan kayak orang ruko. Biasanya ada terasa keluar lagi. Itu asli najis. Makanya ketika kencing udah kerasa bersih, kalau ada tuntunan dalam kitab Bulughul Maram itu dehem. Dehem apa Indonesianya? Ya. Ngegentak itu keluar. Kalau enggak seperti itu, mohon maaf ini bahasanya ya agak kotor, kalau bukan kotor lah, ngaji fikih memang begitu. Ini senjata kita itu dipelirit, diurut biar tuntas. Kalau ijtihad sudah semuanya, tapi kok masih terasa nanti keluar, ya kita yang hati-hati. Makanya kalau dulu orang kampung, mohon maaf, kadang itu pakai celana dalam itu dijejer di samping musola. Ya karena khawatirnya itu. Lah kalau kita ya wis gimana caranya, hati-hati. Kalau kita jejer di sini ya nggak sopan juga. Ayo hati-hati. Karena jangan sampai kita sholat rajin, tapi karena sholat kita nggak memenuhi syarat, kecipratan air kencing kita batal sholatnya. Kalau batal ya sama saja dengan belum sholat. Kalau belum sholat ya kalau sampai waktu habis gak sholat sama saja dengan tidak sholat. Ya hati-hati sendiri-sendiri kita ya jaga masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.